Sang putri dipaksa mengenakan gaun pernikahan yang aneh. Gaun itu begitu ketat sehingga ia nyaris tidak bisa bernapas. Hari ini adalah hari pernikahannya. Tetapi kemudian, seorang penjaga diam-diam menyelipkan sebuah belati ke pinggangnya. Sang putri benar-benar bingung, dan ia tidak mengerti alasannya. Setelah upacara pernikahan selesai, sang pangeran mengangkatnya dalam gendongannya. Elodie sangat bahagia, tetapi tiba-tiba sang pangeran melemparkannya ke bawah bukit. Untungnya, lembah itu dipenuhi pepohonan dan semak-semak yang lebat, sehingga menyelamatkan nyawa Elodie. Kegelapan dan keheningan ada di mana-mana. Dalam amarah dan keputusasaan, ia berteriak meminta pertolongan. Namun teriakan itu justru membangunkan naga yang sedang tidur di bawah jurang. Api yang membara mulai bergerak ke arahnya. Elodie berlari menyelamatkan diri, dan entah bagaimana ia berhasil masuk ke sebuah gua. Tetapi kakinya terjebak dalam lumpur. Ketika ia melihat gelombang api kedua mendekat, ia menggunakan seluruh kekuatannya dan berhasil melepaskan diri. Kakinya sedikit bengkak, tetapi ia masih hidup. Ia lalu merobek gaunnya menggunakan belati dan membalut luka-lukanya. Setelah itu, ia mengambil obor dan melangkah maju dalam gelapnya lembah itu. Keberuntungan berpihak padanya. Ia menemukan tetesan es yang mencair. Ia menengadahkan kepala, meminum airnya, dan mengusap matanya. Namun bahaya yang tidak dikenal semakin mendekat. Saat ia membuka mata, es itu berubah menjadi api. Elodie panik dan berlari kembali ke dalam gua. Ia nyaris tidak lolos dari jilatan api naga itu. Kemudian ia melihat sebuah jalur di dalam gua yang mengarah keluar. Dinding gua dipenuhi kristal-kristal runcing, seperti perangkap maut. Namun demi keinginan untuk hidup, Elodie kembali merobek gaunnya, membuat tali, dan mulai memanjat. Ia hampir mencapai puncak ketika raungan naga menggema dari bawah. Karena ketakutan, kakinya terpeleset dan ia mulai jatuh. Untungnya, mahkotanya tersangkut pada sebuah kristal, membuat tubuhnya tergantung di udara. Tetapi kristal itu rapuh dan segera patah. Elodie pun kembali jatuh. Naga itu hampir menelannya, namun Elodie tidak menyerah. Dengan sisa kekuatannya, ia menancapkan mahkotanya kembali ke celah batu dan terus memanjat. Ia terus naik dan akhirnya ia mencapai bagian atas gua. Saat ia keluar, di depannya hanya ada lembah yang sangat dalam. Ia melihat para penduduk desa melintas di bawah. Ia melambai dan berteriak meminta pertolongan, tetapi tak seorang pun mendengarnya. Suaranya justru menarik perhatian naga itu lagi. Tanda-tanda peringatan di dinding dan tulang-tulang yang berserakan menunjukkan dengan jelas bahwa tidak ada jalan keluar dari tempat itu. Elodie menutup mata, menunggu kematiannya. Namun tiba-tiba, sebuah suara yang familiar menembus kegelapan dan sampai ke telinganya. Nah, jika kalian penasaran dengan adegan selanjutnya, kalian bisa saksikan film ini dengan judul Damsel 2024.